sesuai dengan hasil visum Repertum nomor R/082/SK/H/7 Romawi /2022/EKF tanggal 14 Juli 2022. Dan kematian korban Yosua akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Richard yang sebelumnya menuruti perintah terdakwa dengan segala skenarionya. Menimbang bahwa uraian pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat unsur merawat nyawa korban, nyawa orang lain telah nyata terpenuhi oleh perbuatan terdakwa. Menimbang bahwa berkaitan dengan pembuktian unsur ini, penasihat hukum terdakwa menyampaikan nota pembelaan yang disimpulkan sebagai berikut. Bahwa benar terdapat korban di dalam perkara aku, yaitu Nofriansah Yosua Huta Barat. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah terdapat perbuatan terdakwa yang menyebabkan matinya korban? Bahwa terdakwa tidak melakukan penembakan terhadap korban. Bahwa seluruh barang bukti yang ada di persidangan ini membuktikan tidak terdapat satupun bukti yang membuktikan bahwa terdakwa menembak dan membunuh korban. Bahwa terdakwa bukan pelaku yang merencanakan untuk melakukan penyerangan terhadap korban menggunakan senjata api apapun. Perihal adanya keterangan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu yang mengatakan terdakwa melakukan penembakan terhadap korban selagi masih hidup hanya merupakan keterangan yang berdiri sendiri. Bahwa penuntut umum berasumsi terdakwa menggunakan senjata api jenis Glock milik terdakwa untuk menembak korban Yosua. Menimbang bahwa apabila mencermati hal-hal yang tertuang dalam nota pembelaan penasihat hukum yang telah disimpulkan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa karena hanya sebagai pengulangan dari pembuktian unsur sebelumnya dan pembahasan mengenai hal tersebut telah cukup dipertimbangkan oleh majelis hakim pada waktu pembuktian unsur dengan sengaja dan maupun unsur dengan rencana terlebih dahulu, sehingga dengan mengambil alih pembuktian tersebut dan menjadikannya sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pembahasan nota pembelaan ini, maka nota pembelaan yang demikian patut untuk dikesampingkan. Unsur kelima yaitu melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan. Menimbang bahwa penyertaan atau naming adalah pengertian dari meliputi suatu bentuk turut serta atau terlibatnya orang-orang yang baik secara psikis maupun fisik yang melakukan masing-masing perbuatannya sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dengan kerjasama untuk mewujudkan tindak pidana, perbuatan yang masing-masing karena berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama dengan apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu, terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnya di mana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lain, yang semua mengarah pada satu tujuan terwujudnya tindak pidana. Menimbang bahwa penyertaan dapat diartikan bahwa sebagai terwujudnya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang mana antara orang satu dengan yang lain terdapat hubungan baik sikap batin atau perbuatan yang sangat erat terhadap terwujudnya tindak pidana. Menimbang bahwa di dalam KUHP telah tidak menjelaskan penyertaan secara definisi, namun berdasarkan pasal 55 dan pasal 56 KUHP hanya menyebutkan bentuk-bentuk penyertaan saja. Hubungan antar peserta yang dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut dapat bermacam-macam, yaitu 1. Bersama-sama melakukan kejahatan. 2. Seseorang mempunyai kehendak atau merencanakan sesuatu kejahatan, sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut. 3. Seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut. Menimbang bahwa dalam unsur tindak pidana penyertaan terdapat unsur objektif dan maupun unsur subjektif. Unsur objektif menganjurkan orang lain melakukan perbuatan dengan menggunakan cara memberikan sesuatu, menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan, menyalahgunakan martabat, dengan kekerasan, dengan ancaman, dengan penyesatan, dengan memberikan kesempatan, dengan memberi sarana, dengan memberikan keterangan. Unsur subjektif dengan sengaja, adanya hubungan batin kesengajaan dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan
artinya kesengajaan dalam berbuat diarahkan pada terwujudnya tindak pidana. Di sini sedikit atau banyak ada kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana.